Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, kalau di rumah tetap sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji dan murojaah, dan jangan lupa yang paling penting, membantu orang tua di rumah. Anak-anak, pada pagi hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Ya, yang akan kita pelajari yaitu 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan atau teks yang dibacakan. 2. Membuat ringkasan cerita. 3. Menari dengan iringan musik. 4. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk masa depan. Nah, anak-anak, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, siapkan dulu buku tulis dan pensil atau pulpen untuk mencatat materi hari ini. Oke? Pintar. Nah, anak-anak, Indonesia itu memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan atau teks yang dibacakan. Sebelumnya, teks lisan adalah teks yang dibacakan, sama dengan teks pada umumnya. Teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan itu ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak itu artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, contohnya, dengarkan gurumu saat bercerita. Kemudian, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram atau peta pikiran yang telah disediakan. Nah, ini adalah gambar peta pikiran yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, Ustazah bacakan ya, ini adalah contoh. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia itu tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, dapat kita lihat bahwa kalimat utama pada paragraf ini yaitu salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Kemudian gagasan pendukung yang pertama yaitu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kemudian gagasan pendukung keduanya yaitu makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Nah, oke anak-anak, setelah kita mempelajari atau mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan, kita akan membuat sebuah ringkasan cerita. Nah, di kelas 3 kalian sudah mempelajari cara membuat ringkasan cerita. Di kelas 4 kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Bagaimana sih cara membuat ringkasan cerita?
acuan untuk membuat sebuah ringkasan. Nah, sebelumnya ringkasan itu adalah bentuk singkat dari naskah asli atau suatu bacaan. Ringkasan adalah bentuk singkat dari naskah asli suatu bacaan. Pembuatan ringkasan itu bertujuan untuk dimengerti dan mengingat kembali isi suatu bacaan. Bagaimana sih cara membuat ringkasan? Ada yang tahu? Ya, pasti kalian semua sudah tahu karena kita sudah belajar di kelas 3 sebelumnya. Cara membuat ringkasan yaitu 1. Bacalah teks cerita yang kamu dapat dari buku. Kemudian, bacalah berulang kali hingga paham. 2. Pahami kesan umum atau inti pada tulisan. 3. Pahami maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. 4. Bacalah tulisan demi tulisan sambil mencatat gagasan pokok. 5. Maaf, itu nomor 5 ya. 5. Gunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Anak-anak sudah paham? Ya, harus paham ya. Nah, anak-anak, menari dengan iringan musik. Nah, kalau menari itu kita biasanya diiringi sebuah musik atau musik dari alat musik yang dimainkan secara bersama. Nah, masih ingatkah kalian tari bunga jupa? Ya, dalam memperagakan tari itu perlu atau diperlukan sebuah iringan yang sesuai. Nah, berikut adalah contoh tari daerah dan iringannya. Ya, anak-anak lihat pada tabel berikut. Nama tarian, tari serimbi, iringannya adalah gamelan. Tari yapong, iringannya adalah gambang kromong. Tari kancet papati suku Dayak, iringannya yaitu kadire dan sampe. Kemudian tari saman. Nah, ada yang tahu tari saman? Ya, biasanya di sekolah kita itu menggunakan tari saman, yaitu iringannya nyanyian, tepuk tangan, tepuk tubuh, dan tepuk lantai. Kemudian yang terakhir tari pakarena, yaitu iringannya gendang, puik-puik, barat basa, gong, dan lagu donggong-donggong. Nah, anak-anak, adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari, yaitu pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Salah satu pementasan yang biasa dilakukan adalah pementasan tari. Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan saat pementasan tari ini? Ya, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebelum dan saat pementasan tari. Nah, kita bahas dulu. Sebelum mementaskan tari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. 2. Kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Contohnya, seperti kostum, iringan musik, dan alat-alat yang diperlukan untuk menari. Nah, yang biasanya menari di sekolah pasti sudah paham. Kemudian, saat mementaskan tari harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, gerakan dan teknik menari. Kedua, ekspresi. Nah, kita bahas yang gerakan dan teknik menari dulu ya anak-anak. Nah, yang harus diperhatikan yaitu 1. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. 2. Gerakan yang dibawakan harus sesuai dengan irama. 3. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian sehingga tarian yang ditampilkan harmonis. Kedua, ekspresi. Saat menari itu sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian sehingga pesan dari tarian tersebut dapat dipahami oleh penonton. Setelah pementasan tari, penonton akan memberikan apresiasi. Nah, apa sih apresiasi itu? Nah, apresiasi itu merupakan sebuah penilaian terhadap suatu karya. Dalam karya seni, apresiasi dilakukan dengan mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, baik anak-anak, ini adalah tugas kalian di rumah. Kerjakan LKS tema 1 pada
pada kegiatan evaluasi subtema 3 pada halaman 77 sampai 83. Kedua, kegiatan literasi 2 pada halaman 89 sampai 92. Yang terakhir, evaluasi akhir tema 1 pada halaman 106 sampai 113. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.